Shalom, selamat malam. Kembali lagi pada malam hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan judul Ikatan yang Tidak Dapat Dipisahkan. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di dalam surga, kembali pada malam hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Bantu kami untuk memahaminya dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Tertulis di dalam 1 Timotius 3 ayat 16. Oleh kehidupan dan kematiannya, Kristus telah memperoleh jauh melebihi pemulihan dari kebinasaan yang terjadi oleh dosa. Adalah maksud setan untuk mengadakan perpisahan yang kekal antara Allah dan umat manusia. Akan tetapi dalam Kristus, kita dihubungkan lebih rapat lagi dengan Allah daripada sekiranya kita tidak pernah berdosa. Dalam mengambil sifat-sifat kita, Juru Selamat telah mengikatkan dirinya kepada manusia dengan ikatan kasih yang tidak akan pernah putus. Sepanjang zaman yang kekal, ia dihubungkan dengan kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Yohanes 3 ayat 16. Ia mengaruniakan putranya bukan saja untuk memikul dosa-dosa kita belaka dan mati sebagai korban kita. Ia menyerahkannya kepada umat yang telah berdosa, untuk memberi kita kepastian tentang janji perdamaiannya yang tidak berubah itu. Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal itu untuk menjadi anggota keluarga umat manusia, untuk selama-lamanya memiliki sifat kemanusiaannya. Inilah ikrar yang menunjukkan bahwa Allah pasti akan menepati janjinya. Allah telah memakai sifat kemanusiaan dalam diri anaknya dan telah membawa sifat itu ke langit yang tertinggi. Anak manusia, itulah yang juga turut bersemayam di tahta alam semesta. Aku ada, itulah pengantara antara Allah dan manusia, yang meletakkan tangannya atas keduanya. Ia yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa, itu tidak merasa malu untuk menyebut kita saudara. Dalam Kristus yang dipermuliakan itu adalah saudara kita. Surga diabadikan dalam manusia, dan manusia dirangkul mesra dalam dada kasih yang tidak terduga. Oleh pengorbanan diri sendiri yang lahir dari kasih, penduduk bumi dan surga terikat kepada Khaliknya dalam ikatan-ikatan persekutuan yang tidak dapat terurai lagi. Pekerjaan penebusan akan sempurna. Di tempat dosa merajalela, dahulu rahmat Allah akan lebih berkelimpahan lagi. Bumi sendiri justru kadang yang dikatakan setan sebagai hak miliknya itu bukan hanya akan ditebus tetapi juga dimuliakan. Dunia kita yang kecil ini, yang akibat laknat dosa merupakan satu-satunya noda hitam dalam semesta alam ciptaannya yang mulia itu, akan dihormati melebihi segala dunia lain yang ada di semesta alam Allah. Disinilah tempat anak Allah telah tinggal di antara manusia, tempat Raja kemuliaan hidup, menderita dan mati. Disinilah apabila kelak ia memperbarui segala sesuatu, bait Allah akan ada di antara manusia. Ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Maka sepanjang zaman yang kekal, sementara orang-orang tebusan berjalan dalam cahaya Tuhan kelak, mereka akan memuji-muji Dia karena karunia-Nya yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata Immanuel, Allah menyertai kita. Tercatat dalam Alfa dan Omega jilid 5 halaman 20-22. Mari kita berdoa. Tuhan di dalam surga, kami kembali kepadamu, kami sudah mendengarkan firman-Mu.
Ajarlah kami untuk selalu memegang teguh ikatan denganmu ya Bapa. Yakinkan kami untuk selalu mengutamakan Tuhan dalam segala hal kehidupan kami. Bapa, pada malam hari ini kami akan beristirahat. Tuhan jaga dan lindungi kami. Terima kasih ya Tuhan, mohon ampun akan kesalahan dosa kami yang begitu banyak, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.